Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dulcis Virgin Maria Daud dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Sistem ini berperan untuk mengenali dan melawan bakteri, virus, jamur, dan parasit, serta alergen dan zat beracun. Dengan begitu, tubuh akan senantiasa sehat dan bebas dari penyakit dan infeksi. Tanpa sistem imun yang sehat dan bekerja dengan efektif, tubuh bisa menjadi lemah dan lebih mudah terkena berbagai macam infeksi. Selain itu, gangguan pada sistem imun juga bisa menimbulkan berbagai penyakit, mulai dari alergi, asma, hingga kelainan autoimun. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sistem imun tetap kuat agar tubuh senantiasa sehat dan bebas dari penyakit. Berikutnya adalah fungsi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Fungsi utama sistem pertahanan tubuh adalah melindungi tubuh dari serangan patogen invasif seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sistem pertahanan tubuh akan bekerja ketika tubuh merasakan adanya zat asing bernama antigen. Pasukan sistem pertahanan akan mendeteksi antigen dari zat-zat kimia yang ia hasilkan dan mendefinisikannya sebagai ancaman atau bukan. Jika suatu antigen dianggap sebagai ancaman, maka ia akan menghancurkan antigen tersebut sehingga bisa dicerna dan dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh dari agen eksternal. Sistem pertahanan tubuh juga bertugas untuk melindungi tubuh dari agen eksternal dengan merespons adanya zat alergen. Masih menurut Purnamasari, agen eksternal yang dimaksud adalah berasal dari luar lingkungan, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun zat kimia. Contoh agen eksternal adalah makanan, obat-obatan, serbuk sari, bulu binatang, polusi, dan sebagainya. Sistem pertahanan tubuh tak hanya merespon agen eksternal sebagai alergen, tetapi juga meredakan dan melindungi tubuh dari efek alergi berlebihan. Yang ketiga, menyembuhkan luka. Fungsi sistem pertahanan tubuh lainnya adalah mendukung tubuh dalam menyembuhkan luka. Hal ini karena beberapa sel kekebalan tubuh punya kemampuan dalam menyembuhkan jaringan dan regenerasi sel. Sel-sel pertahanan tubuh yang bekerja sebagai penyembuh luka termasuk neutrofil, makrofag, dan sel T. Setelah jaringan tubuh mengalami cedera, para sel sistem pertahanan tubuh ini memicu sebuah peradangan. Peradangan inilah yang digunakan para sel sistem pertahanan tubuh untuk mendorong perbaikan dan regenerasi jaringan. Berkat fungsi penyembuhan luka ini, sistem pertahanan tubuh bisa mencegah tubuh terhindar dari infeksi yang dapat terjadi akibat luka terbuka. Yang keempat, mendeteksi dan menghancurkan sel-sel rusak. Sistem pertahanan tubuh tak hanya bisa mendeteksi dan menghancurkan antigen, tetapi juga sel-sel di dalam tubuh yang rusak. Kerusakan sel di dalam tubuh merupakan kondisi berbahaya bagi tubuh. Sel abnormal atau rusak merupakan pemicu utama timbulnya kanker. Salah satu sistem pertahanan tubuh yang berfungsi dalam melawan kanker adalah sel T. Sel ini merupakan bagian dari sel darah putih yang dapat mendeteksi kanker sebagai zat asing yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Ketika sel T merespons adanya zat asing tersebut, ia akan mencari sel kanker dan menghancurkannya sehingga hilang dari tubuh. Yang kelima, mempertahankan homeostatis. Sistem pertahanan tubuh berperan besar dalam menjaga tubuh tetap homeostatis. Homeostatis adalah kondisi ketika tubuh manusia dalam keadaan stabil atau seimbang. Hal ini karena sistem pertahanan tubuh membantu tubuh menghilangkan berbagai ancaman tubuh yang dapat menyebabkan penyakit. Selain itu, sistem imun berperan dalam perbaikan dan regenerasi, dan ketika kita terluka, sistem imun membantu menyembuhkan luka tersebut agar tidak terjadi infeksi. Yang keenam atau terakhir, menjaga tubuh dari infeksi berulang. Sistem kekebalan tubuh punya kemampuan istimewa, yaitu mengingat patogen tertentu. Artinya, setelah tubuh terpapar patogen, ia akan mengingat ciri-ciri patogen tersebut dan mengembangkan strategi yang lebih efisien untuk menghancurkannya jika menginfeksi lagi di masa depan. Berkat fungsi ini, sistem pertahanan tubuh dapat menjaga manusia dari infeksi berulang. Kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam mengingat dan mempelajari patogen inilah
yang dimanfaatkan para ilmuwan untuk mengembangkan vaksin. Vaksin adalah antigen yang sudah dilemahkan atau diinaktivasi. Melalui pemberian vaksin, sistem pertahanan tubuh manusia akan diajari untuk mengingat dan memberikan respons imun yang efektif. Harapannya, jika manusia terinfeksi virus sejenis yang lebih berbahaya, sistem pertahanan tubuhnya bisa menghancurkan virus tersebut dan sehingga tidak terjadi infeksi. Berikutnya, mekanisme sistem pertahanan tubuh. Sistem imun pada dasarnya bekerja dengan cara mengenali dan melawan antigen. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan merespons dan menghasilkan zat tertentu untuk menghancurkan antigen tersebut. Zat inilah yang disebut sebagai antibodi. Antibodi merupakan protein yang berperan sebagai senjata utama sistem imunitas untuk melindungi tubuh dari antigen. Protein ini akan dihasilkan oleh imun dengan melibatkan sel-sel darah putih dan sistem limfatik. Dengan adanya antibodi yang mampu bekerja dengan efektif, antigen pun akan musnah dan tidak bisa menyebabkan infeksi atau penyakit. Perlu diketahui, antibodi didesain untuk mengenali antigen yang pernah dilawannya dan akan berada dalam tubuh selama beberapa waktu. Dengan begitu, jika antigen tersebut kembali, antibodi sudah tersedia untuk melawan dan membasmi antigen tersebut. Namun, daya tahan tubuh tidak selamanya dapat bekerja secara optimal. Sistem pertahanan ini bisa melemah karena berbagai hal, seperti penuaan, kurang gizi, kurang istirahat, stres berlebihan, efek samping obat-obatan tertentu, hingga komplikasi penyakit, misalnya infeksi HIV dan diabetes yang tidak terkontrol. Selain itu, sistem imun juga dapat mengalami beberapa gangguan. Hal ini bisa terjadi ketika sistem imun terlalu lemah atau terlalu aktif. Hal inilah yang menyebabkan adanya gangguan alergi seperti autoimun atau sepsis. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, kondisi fisiologis. Faktor pertama yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh adalah kondisi fisiologis individu. Ini berkaitan dengan kesehatan organ-organ tubuh. Organ tubuh yang sehat dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk sirkulasi darah, pernapasan, penyerapan nutrisi, dan sebagainya. Kondisi semacam ini tentu dapat meningkatkan kinerja sel-sel kekebalan tubuh dalam melawan bakteri. Sebaliknya, kondisi organ yang tidak sehat dapat menghambat berbagai kinerja sel lainnya, termasuk sel-sel di sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, kondisi mental. Faktor mental juga dapat mempengaruhi kerja sistem pertahanan tubuh. Faktanya, kondisi mental buruk seperti stres kronis atau depresi dapat melemahkan sistem pertahanan tubuh dan memengaruhi respon imun. Sebaliknya, dalam kondisi mental baik dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan kekuatannya dalam melawan infeksi. Yang ketiga, usia. Usia dapat memengaruhi kerja sistem pertahanan tubuh manusia. Misalnya, bayi baru lahir dan lansia lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan anak-anak dan orang dewasa. Hal ini karena sistem pertahanan tubuh bayi baru lahir masih belum berkembang dengan baik. Sementara itu, bagi lansia, sistem kekebalan tubuhnya mengalami penuaan. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya produksi sel-sel kekebalan tubuh seperti sel B dan sel T. Yang keempat, genetik. Faktor genetik juga dapat memengaruhi kerja sistem pertahanan tubuh individu. Orang yang memiliki riwayat penyakit menurun terkait sistem imunitas tubuh seperti diabetes mellitus atau autoimun dapat menyebabkan mereka lebih beresiko terkena infeksi berbahaya. Yang kelima, gaya hidup. Sistem pertahanan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh gaya hidup. Individu dengan gaya hidup sehat seperti rajin olahraga, tidak merokok, dan menjauhi alkohol memiliki sistem pertahanan tubuh yang lebih kuat. Sebaliknya, individu yang menjalani gaya hidup tidak sehat lebih rentan terserang penyakit karena sistem pertahanan tubuhnya lebih lemah. Yang keenam, kualitas tidur. Kualitas tidur juga merupakan faktor penting dalam menjaga kinerja sistem pertahanan tubuh tetap baik. Tidur yang cukup dan berkualitas tinggi penting untuk menjaga sistem pertahanan tubuh tetap kuat. Saat manusia tidur, tubuhnya akan memperbaiki dan memperbarui sel-sel serta sistem imun. Hal inilah yang mendukung kinerja sistem pertahanan tubuh tetap maksimal. Yang ketujuh, nutrisi. Asupan
Asupan nutrisi yang sehat dapat mempengaruhi kinerja sistem pertahanan tubuh. Faktanya, makanan kaya serat, protein, vitamin, dan mineral dapat membantu menjaga kesehatan organ dan mendukung kinerja sistem pertahanan tubuh. Individu yang kebutuhan nutrisinya terpenuhi tentu memiliki sistem pertahanan tubuh lebih kuat daripada individu yang kurang nutrisi. Yang ke-8, paparan zat berbahaya. Zat berbahaya juga dapat mempengaruhi kinerja sistem pertahanan tubuh. Paparan terhadap zat berbahaya seperti polusi udara atau bahan kimia beracun dapat melemahkan sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh yang lemah dapat meningkatkan risiko penyakit. Yang ke-9, hormon. Keberadaan beberapa jenis hormon ada yang bisa merugikan sistem pertahanan tubuh. Salah satu jenis hormon yang bisa melemahkan sistem pertahanan tubuh adalah hormon kortisol. Hormon ini biasa diproduksi tubuh dalam keadaan stres. Yang ke-10, penggunaan obat-obatan. Penggunaan jenis obat-obatan tertentu juga dapat mempengaruhi kinerja sistem pertahanan tubuh. Beberapa jenis obat-obatan yang dikonsumsi individu ada yang bersifat melemahkan sel-sel kekebalan. Jenis obat yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan tubuh adalah imunosupresan yang digunakan bagi pasien penerima donor organ dan pasien dengan autoimun. Sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pertahanan tubuh. Terima kasih.